Halo pioners, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di channel Mang Adun. Selamat weekend buat yang weekend, selamat aktivitas buat yang aktivitas ya. Oke, di video sebelumnya yang sempat kita bahas yaitu soal terintegrasinya antara Stellar, Soroban dan Fine Network ya. Berikut jajaran atau jaringan-jaringannya. Ternyata ini ada penundaan ya dari Stellar. Oke. Berdasarkan masukan ekosistem, kami memutuskan untuk menonaktifkan validator kami untuk mendukung penundaan pemungutan suara protokol 20 pada 30 Januari hingga perbaikan bug yang sedang dikerjakan tersedia. Baca lebih lanjut tentang keputusan kami di bawah. Oke, ini ada dari seperti biasa Jackson Overspy ya. Beliau ini selalu update deh ya. Kita bisa baca sama-sama untuk selengkapnya sambil ngopi aja. Keputusan SDF ya atau Stellar Development Foundation untuk menonaktifkan validator dan memilih untuk menunda peningkatan protokol 20 pembaruan baru. Intinya informasi paling baru ya ini. Setelah mendengar kekhawatiran banyak peserta di ekosistem Stellar termasuk pengembang kontrak, terus pengembang dompet, validator, dan pembuat alat, SDF memutuskan untuk menonaktifkan validasi kami untuk mencegah mereka memberikan suara untuk meningkatkan jaringan ke protokol 20 pada tanggal 30 Januari. Memperkenalkan perubahan protokol terbesar hingga saat ini penting untuk memiliki konsensus luas dalam pemungutan suara dan mengarah pada perubahan tersebut. Semua orang harus siap. Yes, itu yang kemarin ya, tapi ini ada ringkasannya, kita bisa baca ya. Pada tanggal 25 Januari 2024 kami memberitahu ekosistem tentang penemuan di Stellar Core versi 20.10 bug ini dapat berdampak pada aplikasi dan layanan yang menggunakan biaya tinggi untuk transaksi Soroban jika atau ketika mainnet ditingkatkan ke protokol 20. Kami mencatat bahwa kami atau ekosistem dan khususnya validator jaringan memiliki pilihan untuk terus memberikan suara pada peningkatan protokol 20 pada 30 Januari atau menundanya. Di Stellar Development Foundation ya, kami meluangkan waktu untuk memahami bug ini, mengenali potensi dampaknya, dan menetapkan bahwa risikonya kecil berdasarkan rencana peluncuran bertahap dengan penerapan praktik terbaik. Tapi kita bukanlah satu ekosistem itu. Jadi karena banyak ekosistem ya memutuskan untuk menunda yaitu peluncuran protokol 20 di 30 Januari dan ini ada bug katanya ya gitu. Jadi dapat berdampak pada aplikasi layanan ya yang menggunakan biaya tinggi tuh. Jadi intinya ada sedikit masalah teknis. Oke, kita coba baca lagi nanti baru kita bahas ya. Memuktahiran jaringan bukanlah sesuatu yang dilakukan SDF sendirian. Dan untuk membuat keputusan apakah akan melanjutkan penemuan bug, kami membuka topik di Stellar Dev Discord dan milis pengembang kami sambil mendorong partisipasi ekosistem. Masukan dan diskusi mengenai pilihan ini membuat kami mengubah pendekatan kami. Langkah berikutnya katanya kita geser dulu. Seperti sebelumnya, validator akan membuat keputusan sendiri sebagai bagian dari komunitas sumber terbuka ini dan hasilnya bergantung pada apa yang mereka lakukan selanjutnya. Ada dua kemungkinan nyata. Validator lain, ini yang satu lah, anggap ya kita satu, validator lain masih dapat memilih untuk memberikan suara pada protokol 20 dan jika quorum tercapai pada peningkatan akan dilakukan.
validator lain dapat memilih untuk menonaktifkannya. Dan jika quorum tidak tercapai, jaringan akan terus menjalankan protokol 19 atau versi sebelumnya ya untuk sementara waktu. Catatan, jika Anda menjalankan validator dan dilengkapi untuk melakukan polling untuk protokol 20 dan Anda ingin menonaktifkannya, jalankan perintah Stella Core berikut. Nah, ini bagi siapa ya yang jadi validator gitu, bisa ikut serta ya memberikan suara. Jadi ya tolong jalankan perintah dari Stella Core berikut ya, atau core timnya Stellar lah, mungkin seperti itu ya. Dan apa namanya, di sini ada istilah yaitu quorum ya. Kita seperti biasa belajar quorum itu, Mangadun sudah sempat ambilkan biasa di KBBI ya, jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam rapat atau majelis dan sebagainya, biasanya lebih dari separuh jumlah anggota agar dapat mengesahkan suatu putusan. Nah, jadi di sini tuh ada masalah tadi di langkah ya, langkah berikutnya yaitu tentang tetap suara protokol ada yang diperbolehkan. Kalau misalkan mau menjalankan ya monggo, kalaupun itu quorumnya itu lebih dari setengah lah intinya. Dan sama yang satunya juga begitu ya, kalau misalkan mau menonaktifkan juga silahkan, yang penting quorumnya di bawah. Jadi ini masih dalam tahap pembicaraan ya, ada dua pilihan, kalau ada yang mau menjalankan silahkan, yang enggak juga enggak apa-apa, seperti itu. Dan kita lihat apa yang disampaikan oleh Stella Core. Apapun hasilnya, Stellar Development Foundation akan terus berupaya mengatasi bug tersebut dan terlibat dalam diskusi dengan validator lain di saluran publik dan swasta. Nah, jadi di sini jelas ya. Jadi walaupun apapun hasilnya, baik itu yang tetap menjalankan versi 19 atau yang udah banyak yang tetap menjalankan ke yang suara tuh versi 20 gitu. Katanya Stellar Development atau SDF Foundation ya gitu akan terus berupaya mengatasi bug tersebut dan terlibat dalam diskusi. Intinya tetap stay lah di situ mendampingi gitu kan. Jika validator memilih untuk menunda peningkatan, kami akan berkoordinasi untuk menentukan tanggal pemungutan suara di masa mendatang setelah versi baru Stellar Core dengan perbaikan dirilis. Rilis itu akan tersedia dalam 2 minggu ke depan. Oh, seperti itu ya. Jadi 2 minggu ke depan ya lumayan juga sih. Oke ya, mudah-mudahan bisa cepat teratasi ya. Kita sama-sama doakan. Di sini informasinya cukup memakan waktu ya. Karena apa? Ya kalau tadi Mang Adun tuh langsung ingat ke maaf nih ya, Pi Network itu kan kita tahu ini masih dalam sibuk, ada hackathon gitu kan, dan masih dalam acara duta pengembang sampai Maret lah ya, Januari, Februari, Maret. Nah itu makanya ya Pi Network sih masih santai ya gitu. Nah mungkin karena Stellar juga melihat banyak jaringan atau ekosistem yang lainnya gitu selain Soroban loh ya, karena ini kan yang mau launching atau ngegas itu kan awalnya Soroban ya gitu. Jadi melihat ke ekosistem yang lainnya masih belum apa-apa lah ya, belum ngegas ya, ya berarti lebih baik betul-betul dimaksimalkan ya, atau bisa dikatakan setiap fungsional operasionalnya itu ya, jaringannya betul-betul diamankan, betul-betul dibuat nyaman ya buat semua khususnya pengguna intinya ya gitu. Jadi supaya tidak ada kendala di masa mendatang seperti itu. Nah ini masih beruntung kita, bahkan bersyukur ya, masalah seperti ini nih dapat ditemukan gitu, bugnya itu dapat ditemukan. Lebih repotnya nanti kalau misalkan
besoknya bugnya itu ada setelah peningkatan, tetap bakal diatasi sih, cuman kan jadi agak tertundanya. Seharusnya sudah berjalan lancar ya, namanya sudah pemungutan suara gitu, tapi ada bug jadi terhambat. Nah ini masih untung kita bugnya itu ketemu sebelum masa peluncuran ya itu. Dan tetap sih kalau namanya seperti Mang Adun pernah katakan, yang namanya perusahaan aplikasi atau developer atau apapun itu, kalau misalkan ada perbaikan, ada pembaruan, ada update atau apapun itu menandakan bahwasanya developer itu atau pelopor ya, perintis atau apalah itu disebutnya gitu, itu berarti aktif gitu loh. Tidak sedikit developer yang platform ya, khususnya gitu ya, perusahaan-perusahaan yang misalkan kita contoh aplikasi lah di Play Store ya, kalau misalkan sudah tidak ada pembaruan, berarti itu udah sampah terus, numpuk ya virus-virus dan apa seperti itu gitu ya. Makanya pasti kalau untuk platform yang aktif, untuk aplikasi yang aktif atau untuk developer yang aktif, itu pasti akan selalu ada perbaikan seperti itu ya. Tuh, karena apa? Yang namanya barang dipakai kan gitu, sama seperti listrik ya, ganti lampu wajar lah. Kalau motor misalkan isi bensin, ganti oli ya wajar, namanya juga sesuatu yang dipergunakan atau dipakai ya gitu. Jadi Pioners nggak usah down ya gitu, karena ini hanya masalah kecil sih. Kalau menurut Mang Adun belum apa-apa, jadi masih santai saja dulu lah ya. Kita sambil nunggu informasi yang lain juga gitu. Oke, informasinya cukup sampai di sini dulu. Mang Adun juga ngucapin yang udah stay selalu di channel Mang Adun ya. Yang lekos silahkan subscribe juga, yang nggak lekos juga nggak apa-apa, yang nggak komen juga nggak apa-apa, yang komennya miring, bengkok atau ya seperti itulah pokoknya. Thank you juga ya. Mang Adun kadang mikir gini, tadi juga adalah namanya orang ya, netizen. Ini hapus jangan ya, merusak pemandangan kayaknya kan gitu. Tapi kalau dihapus, di situ Mang Adun mikir kan ada penolakan gitu loh ya, walaupun ya ada bahasa-bahasa yang bisa dikatakan tidak pantas untuk kita baca gitu kan. Tapi ya di sebuah istana yang megah itu kan, sekalipun itu tetap kok ada saluran comberannya atau gotnya ya, tempat pembuangan sampah. Makanya ya kita tetaplah terima. Mang Adun sih pengennya seperti Mang Adun katakan ya, kita semua semoga bisa menjadi laut lah, apapun masuk ya itu. Jadi mau barang bekas, mau sampah, mau limbah, berusahalah supaya kita tuh bisa legowo ya, hati kita tuh bisa lapang dalam menerima setiap segala sesuatu yang masuk apapun itu, karena semuanya sifatnya sementara kan, seperti itu ya. Oke, ntar dikira ceramah lagi mah. Thank you buat semuanya ya. Sekali lagi Mang Adun pamit undur diri dulu. Nanti kita akan gaskan lagi di informasi Pi Network atau jaringan-jaringannya juga ya. Kita tahu Pi Network sekarang udah semakin meluas. Jadi ya mau tidak mau kita harus sama bahas ya perkembangan di jaringan-jaringan Pi Network juga. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.